Gedung Juang 45 Bekasi atau Landhuis Tambun yang dikenal sebagai gedung tinggi oleh warga setempat. Gedung ini dibangun oleh kapiten Cina yang bernama Kau Chengqi, tuan tanah di daerah Tambun yang memiliki kebun tebu yang luas. Kau Chengqi membangun Landhuis Tambun melalui dua tahap. Pembangunan tahap pertama berlangsung pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1910. Sedangkan pembangunan tahap kedua berlangsung pada tahun 1925. Setelah Kau Chengqi meninggal, bangunan ini dimiliki oleh Kau Enhu hingga tahun 1942. Gedung Juang 45 Bekasi merupakan bangunan bersejarah bergaya arsitektur Hindis yang merupakan perpaduan gaya Eropa dan Cina yang disebut gaya Compradori. Pada masa kemerdekaan, Gedung Juang 45 Bekasi ini menjadi pusat komando pertahanan wilayah Republik Indonesia saat beribu kota di Yogyakarta. Gedung ini juga pernah menjadi tempat perundingan pertukaran tawanan antara Belanda dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pejuang kemerdekaan Indonesia dipulangkan oleh Belanda ke wilayah Bekasi, dan tentara Belanda dipulangkan ke Batavia melalui stasiun Tambun. Di dalam Gedung Juang terdapat beberapa hall. Hall yang pertama adalah Hall of Fame. Di dalam Hall of Fame ini terdapat profil Bupati Kabupaten Bekasi dari yang pertama sampai seterusnya sesuai dengan masa jabatan. Di hall ini terdapat kerangka manusia buni yang ditemukan di Desa Bunimas, Kecamatan Babelan. Dalam Gedung Juang ini terdapat hall yang menceritakan tentang serbuan Mataram ke Batavia. Yang unik dari Gedung Juang ini, di sini terdapat penjelasan mengenai mitos yang terkenal, yaitu mitos mengenai dilarangnya orang Sunda untuk menikah dengan orang Jawa. Di sini dijelaskan mitos itu berasal dari dijodohkannya Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka, yang merupakan putri dari kerajaan Sunda, demi menyatukan dua kerajaan besar antara Majapahit dan negeri Sunda. Prabu Hayam Wuruk berkenan mempersunting Dyah Pitaloka. Di lantai 2 Gedung Juang 45 ini juga terdapat Hall VOC yang menceritakan tentang perdagangan Indonesia yang mendarat ke Banten, Nusantara. Bekasi punya keistimewaan tersendiri dibandingkan daerah-daerah lain sehingga layak dinobatkan sebagai kota patriot. Serangan Belanda secara bertubi-tubi pada 10 Juni 1946 sedikit banyak menyobek front terdepan pertahanan Bekasi di Cali Cakung sampai sebelah barat Kali Bekasi. Untuk membendung ekspansi pasukan Belanda, pejuang Bekasi memutus jembatan jalan raya Kali Bekasi 3 hari berselang. Perjanjian Linggarjati kemudian menggeser tapal batas Bekasi, mundur dari Kali Bekasi ke Kali Ciketing, Sasak Jarang sebelah timur Bulak Kapal. Pada pertengahan tahun 1947, Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer pertama. Gedung Juang 45 Bekasi kemudian dikuasai oleh Belanda hingga tahun 1949. Namun, tahun 1950, pejuang Indonesia dapat merebut kembali gedung ini. Setelah gedung ini berhasil dikuasai dan wilayah Tambun berhasil diamankan, maka aktivitas pemerintahan kembali dilakukan di gedung ini. Di ruangan ini juga terdapat penjelasan tentang Entong Tolo yang merupakan pitung atau Robin Hood Bekasi. Sejarah singkat tentang Entong Tolo adalah ketika itu Entong Tolo melihat perekonomian Bekasi sangat rendah, sehingga ia berinisiatif untuk membantu masyarakat Bekasi. Di sini terdapat ruangan masa pergerakan nasional dan masa kependudukan Jepang, yang menceritakan tentang kerja Romusa, kerja paksa atau kerja rodi yang pada zaman dahulu Belanda dan Jepang mempekerjakan pribumi dengan keras tetapi menerima upah yang tidak setimpal. Sebelum Museum Gedung Juang ini menjadi museum digital, di atas lantai 2 ini dipenuhi oleh kelelawar. Hall yang terakhir adalah hall yang membahas mengenai kesenian dan kuliner khas Bekasi. Ada tari topeng, tanjidor, hujungan atau seni bela diri, jaipongan, serta calung. Never leave history. Salam sejarah.